kesedihan yang panjang yang mendalam di dalam dadanya Umar bin Khattab, karena di masa jahiliyah Umar bin Khattab pernah mengubur bayi perempuannya. Pernikahan tak ada batasnya. Seorang lelaki kalau ingin menikah dengan 10, dia menikah 10. Ketika dia suka dengan 20, dia menikah dengan 20. Ketika dia tak suka lagi dengan istrinya, maka istrinya itu akan dicampaknya dan dibuangkannya. Begitulah yang dijelaskan dalam kitab Sirah Nabawi Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofi Ar-Rahman Al-Mubarakfuri. Pertumpahan darah, peperangan terjadi di mana-mana. Sudah menjadi hal yang biasa kalau Mekah itu banjir dengan darah. Begal di mana-mana, pencurian di mana-mana, khamar di mana-mana, judi di mana-mana. Jahiliyah. Begitulah kondisi umat manusia sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi. Tapi setelah Nabi Muhammad datang rahmatan bimakna hidayah dan sebagai petunjuk, sebagai nikmat, apa yang berlaku? Yang dahulunya perempuan dihina, yang dahulunya perempuan dibunuh, derajatnya mulia. Datang seorang sahabat bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, ya, siapa orang yang paling berhak untuk aku hormati, aku hargai? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Siapa lagi wahai Rasul? Ayahmu." Derajat perempuan jadi mulia dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Dulu orang tak takut-takut untuk mencuri. Kalau kita pernah mendengar nama seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari adalah nama suku. Yang menonjol dari suku Ghifar adalah dalam kitab hadis Tarbawi kita baca, suku Ghifar dikenal dengan suku yang suka maling, suku begal. Tapi dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, orang tak berani begal, orang tak berani mencuri. Turun Al-Quran sebagai petunjuk menjelaskan as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Maling laki-laki, maling perempuan, potong kedua tangannya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendapati ada seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri, lalu ada sahabat yang berusaha untuk membela pencuri wanita ini. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Sesungguhnya kalaulah anak perempuanku Fatimah yang mencuri, yang mumat, yang maling, aku yang akan memotong kedua tangannya. Dibinasakan orang-orang sebelum kamu, kata Nabi. Ketika mereka mendapati orang terpandang melakukan kesalahan, kalaupun dihukum, mereka akan menghukum dengan hukuman yang seringan-ringannya. Tapi kalau mereka mendapati orang lemah, miskin, papa melakukan kesalahan, maka mereka akan pasti menghukum dengan hukuman yang seberat-beratnya. Maka kita baca dalam sejarah 10 di abad hijrah pertama, 10 hijrah pertama, Jumat dimuliakan Allah, Islam sampai pada puncak kejayaan. Islam berjaya di Spanyol 750 tahun lamanya. Islam berjaya di Turki lebih kurang 500 tahun lamanya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, siapa di antara tuan-tuan yang sanggup berjalan dari Son'a, berjalanlah dari Son'a menuju Darul Bayda. Son'a ibu kota negara Yaman, Darul Bayda maghribi Maroko, Afrika Utara. Siapa yang sanggup berjalan dari Yaman ke Maroko, berjalanlah. Cari orang yang fakir, dapati orang yang miskin. Maka ketika ada yang mencoba, sulit sekali untuk mendapati orang yang fakir, susah untuk mendapati orang yang miskin. Negeri aman dan tentram, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.